Halo teman-teman, ya kali ini saya akan membahas tuntas ya sebuah proyek aplikasi yang sudah dibuat oleh teman. Jadi ceritanya gini nih, teman sudah menggunakan sebuah aplikasi yang namanya WMS ya, Warehouse Management System atau manajemen pergudangan, di mana aplikasi tersebut itu sudah dipakai cukup lumayan lama ya, kisaran di 2 tahun 3 tahunan. Namun aplikasi itu dibuat dengan aplikasi desktop, sehingga kendalanya aplikasi ini tidak bisa dikembangkan lagi ataupun tidak ditambah modul-modul yang sesuai kebutuhan ya, karena kalau aplikasi desktop itu dia sudah di-build dan kalau kita tidak punya file project-nya, kita tidak bisa dikembangkan. Nah, singkat cerita temen itu pingin meredesain sebuah aplikasi tersebut dengan sebuah platform yang berbasis open source seperti PHP ataupun Python ya yang lain. Nanti kita sesuaikan dengan sebuah uh, kebutuhannya ya. Lebih efektif yang mana kita akan terapkan. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi tersebut step by step dari awal sampai akhir pembuatannya. Nanti saya akan uh, bikin file playlist ya atau divideokan dari rancangannya, bisnis prosesnya seperti apa ataupun tahapan-tahapan yang kita harus lalui. Biasanya kalau saya membangun sebuah project itu, saya harus merencanakan yang berkaitan dengan project tersebut. Kita ingin membangun, contohnya seperti ini deh, kita ingin membangun sebuah rumah, maka kita harus melakukan perencanaan bagaimana pondasinya, bagaimana struktur bangunannya, materialnya apa, warnanya apa, budget yang dikeluarkan itu berapa. Nah, sama di sistem juga, kita harus merencanakan seperti itu. Contoh, kita tujuannya untuk usernya seperti apa, terus efektif atau tidak, performanya lebih cepat atau tidak, dan kebutuhan-kebutuhan dari sisi user requirement seperti apa. Nanti kita akan ulas seperti itu. Terus eh, analisanya yang kita harus kuat nih. Misalkan workflow-nya sistem informasi yang sedang berjalan seperti apa. Nanti kita akan buat bisnis prosesnya diulang lagi atau dibikin ulang untuk sebuah aplikasi yang sudah berjalan tersebut. Nanti desainnya seperti apa? Apakah desainnya sama seperti aplikasi yang sebelumnya atau dengan desain yang baru? Sehingga eh, langkah sangat penting karena langkah ini menentukan fondasi sistem ya. Kesalahan dalam mendesain akan menimbulkan hambatan nih kepada kegagalan proyek yang akan kita buat. Ya betul, karena posisinya gini. Perubahan desain akan mempengaruhi sebuah struktur ataupun secara flow eh, algoritmanya ya yang akan merubah gitu. Jadi saya kira ini tahapan yang harus kita terapkan di sebuah project. Terus untuk pengembangannya seperti apa? Misalnya pengembangannya tuh pekerjaan yang dilakukan di tahapan pengembangan ini biasanya seorang yang mengembangkan ini adalah seorang programmer yang membuat dengan bahasa pemrograman yang tertentu. Ya, misalnya yang tadi kita ini sebuah aplikasi yang sifatnya desktop, kita redesign atau kita bikin ulang dengan sebuah aplikasi yang secara server side atau open source yang bisa diakses secara multi ataupun di mana saja bisa diakses selama terkoneksi internet. Nah, nanti kita selesai itu kita testing berjalan atau tidak, nanti kita akan perbaiki lagi. Nah, aplikasinya kita kebetulan di saya sudah diinstal. Dia sudah memberikan contoh aplikasi desktopnya. Nih, aplikasinya seperti ini. Namanya Grid WMS ya. Kayaknya ini open source juga, tapi desktop. Open source-nya desktop. Saya lihat di sini cukup simple dan ya nggak membosankan ya, karena ini untuk sebuah pengolahan data ya, di mana datanya akan dicatat di sebuah aplikasi ini setiap harinya. Nah,
Di sini ada login ya, loginnya tuh ada namanya, ada ada change user, view my open ID atau recent contact. Ini untuk ke developernya yang membikin ya. Ini aplikasi based on desktop ya. Dan ini ada username. Kebetulan saya coba nama saya sendiri. Terus di sini ada halaman bodinya atau halaman utama untuk di sebuah aplikasi, itu di dashboard ya. Di dashboard ini ada dua menu, di mana menunya ada outbound dan inbound. Outbound ini adalah barang yang keluar secara otomatis akan terrekap di sini ya. Jadi sehingga total salesnya ketahuan segala macam. Dia tidak memberikan datanya ya, tapi dia memberikan sebuah aplikasinya untuk eh, saya analisa dan untuk dibuatkan bisnis proses sesuai dengan ini, dan kalaupun ada tambahan nanti kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, terus ada inbound. Ada inbound juga, ini barang yang masuk nih. Barang yang masuk ini totalnya berapa? Nanti ada mungkin ini grafik kali ya, grafik ataupun rekapitulasi sebuah prosesnya data masuk ini. Oke. Terus di sini oh ya ini nih. Ini ada menu inbound. Inbound ini adalah barang yang masuk ke perusahaan dia. Di sini ada beberapa menu. Di menu inbound ada sub menunya ya. Menunya di sini ada beberapa. Misalkan di sini ASN itu. ASN ini apa ya? Kayaknya mungkin sebuah kode kali ya. Oh iya, ini dia kode secara generate otomatis. Jadi yang kalau saya amati, yang saya lihat di sebuah aplikasi ini adalah dimana kalau barang itu masuk kita catat, dia akan otomatis mengenerate sebuah nomor otomatis secara continue. Dimana datanya ada satu misalkan, dia akan next ke incrementnya berapa gitu. Terus ada nama suppliernya. Oh ini for example ya. Eh suppliernya supplier name 1, 2 sampai dan seterusnya. Ini bukan nama suppliernya ya, tapi sebuah nama identitas. Ada goods code-nya atau kode barangnya ya. Ini barangnya apa misalkan? Misalkan ada nggak keluar nggak? Oh no, udah keluar. Oh ini nih, oke keluar. Misalkan kosong, oh nggak keluar. Berarti oke, nah ini kode barangnya ya. Jadi ini sangat simpel sekali ya, dimana hanya get sebuah kode barang saja, tidak dengan identitasnya atau nama-nama barangnya seperti apa. Berarti kita harus hafal nih sebuah kode ini, berarti A00141 ini berarti mempunyai barang tersebut tuh nama barangnya apa, kan itu tidak tahu ya. Jadi nanti kita akan redesign di mana kita get sebuah kode sekaligus dengan namanya, di mana namanya akan kelihatan dan tidak membingungkan si user juga ya. Total kuantitinya misalkan 100, 1000, boleh deh 1000, boleh 1000. Nah, terus berarti ini kalau jumlah barangnya ada 100 item ya, atau kode barangnya ini ada bermacam-macam, dia tidak bisa. Dia sudah ditentukan hanya 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 10 barang yang bisa di-input. Ya ini nih. Ini kekurangannya nih ya, kekurangannya. Dimana kalau barang pengirimannya itu banyak itemnya, lah nambah laginya gimana? Berarti dibikin dua inbound berarti ya. Pertama inbound suppliernya ini kita save misalkan, terus kita input lagi dengan supplier yang sama tapi dengan kode yang berbeda.
Kenapa tidak sekaligus ya? Kita bisa kan tambah add more atau nambah kode barangnya secara kontinu. Oke, oke. Ini kita perbaiki karena kita akan redesign ulang. Eh, Terus ada menu, oh ya, di sini ada listnya nih. Listnya ada ASN code, ASN status, total weight-nya, total volumenya berapa, supplier name-nya siapa, dan dibikin oleh siapa, waktu pembuatannya kapan. Oke, ini list secara umum ya, di mana setiap data masuk akan kelihatan di sini. Terus ada free delivery. Free delivery ini adalah otomatis di mana ini hasil dari sebuah inputan data akan terekap secara otomatis karena di sini tidak ada inputan ya, karena ini list otomatis nih. Hanya refresh dengan ASN code-nya berapa, goods code-nya berapa, ASN quantity-nya berapa. Terus ada preload, ini juga otomatis berdasarkan inputan dari barang yang tersebut. Ada sorting, otomatis juga. Sorting ini ada ASN code, good code, pre. Sort quantity-nya berapa? Ya ini listnya ya, ini listnya. Ada sorted-nya juga. Sorted-nya adalah oh sama ya, sama. Cuman ini akan otomatis sesuai dengan pilihannya ya kayaknya. Nah, ada shortage-nya, ada more quantity, receive link list-nya. Oke. Ini di menu inbound ya. Di menu inbound seperti ini. Terus ada di outbound-nya juga. Ada menu outbound ya. Menu outbound ini banyak menu juga seperti di inbound. DN ini kayaknya sama juga nomor ya nih, betul, ini nomornya udah tergenerate otomatis. Pilih customer name-nya siapa, ini untuk barang pengiriman ya, kita akan kelihatan pengirimannya untuk siapa dan barang apa aja yang akan dikirim, jumlah yang dikirim berapa. Oke, sama ini juga ada 10 ya, 10 barang atau 10 kode barang yang hanya bisa diinput di sini dalam satu nomor atau dalam satu DN ya. Bisa lebih dan bisa kurang nih sebenarnya ya. Harusnya ini secara otomatis atau secara custom sesuai dengan kebutuhan nanti. Nanti ini kita jadi buat secara custom ya. Oke, terus di sini ada code dan status, ini listnya ya. Listnya nanti datanya semua ada di sini. Ada total weight-nya, ada total volume kodenya, customer-nya berapa, katanya berapa. Dan di sini ada menu free order. Free order tuh dia otomatis berdasarkan inputan outbound-nya ya. Ada new order, ya akan kelihatan juga secara rekapannya mungkin kali ini ya, rekapan sehingga ketahuan yang order yang terbaru itu berapa itu. Ada back to order, balik lagi ke order yang sebelumnya mungkin ya. Karena secara teknis teman tidak menjelaskan sistemnya seperti apa, tapi dia memberikan sebuah aplikasinya dan pingin di-develop ulang. Itu seperti itu sih ya. Ada pre-epic, picket, dan packing listnya, shipping listnya, proof of delivery. Oke, ini aplikasi kayaknya untuk pembelajaran bersama. Kita belajar bareng dengan sebuah aplikasi yang sudah ada dan kita rebuild ulang dengan open source. Akan mudah kali ya, enak lah, enak kita belajar bareng di mana aplikasinya kita buat dengan secara open source. Oke, satu lagi nih ya. Aplikasi ini kayaknya sudah dipakai karena di sini ada upload center ya. Upload center. Eh Mungkin kayaknya berbayar kali. Mungkin. Karena nanti kita akan lihat prosesnya seperti apa. Ini saya akan bahas step by step menunya. Setelah kita bahas semuanya, kita akan buat flow-nya atau bisnis prosesnya seperti apa. Sehingga kita tahu
jalannya sebuah aplikasi itu seperti apa. Dan itu akan menentukan sebuah logic di mana aplikasinya, eee, jika kondisinya seperti ini, maka harus gini, jadi sehingga bisnis proses itu adalah utama ya, utama dalam sebuah perancangan sistem. Nah, bedanya ini adalah sebuah aplikasi yang sudah berjalan dan sudah ada, kita redesign secara web development. Oke, itu nanti kita bahas selanjutnya di menu berikutnya, oke? Kita masih bahas di sebuah aplikasi bawaannya dulu ya. Nanti kita selesai semua bahasan ini, kita akan buat bisnis prosesnya. Thank you. Semoga bermanfaat. Mari kita belajar bersama. Project Code selalu.